dalam keyakinan nenek moyangnya mereka menunggu Mesias. Lalu kemudian dalam keyakinan nenek moyangnya mereka menunggu Mesias yang akan datang di akhir zaman, yang akan membebaskan mereka dari perbudakan. Dan Mesias itu akan datang kalau cukup 5 syarat. Maka dia pun mempersiapkan syarat-syarat itu. Walaupun dia tidak meyakini sama sekali, karena dia ateis, tidak bertuhan, tapi dia kelola keyakinan ini dengan baik. Karena kalau dia kelola dengan baik, dia tahu dia akan bisa membuat sebuah negara dengan gerakan ini. Yang pertama, bagaimana supaya Mesias itu datang? Maka semua Yahudi yang ada di dunia mesti kembali ke Palestina. Akhirnya mereka pun meminta kepada Sultan Abdul Hamid, Kesultanan Turki. Bagaimana Sultan Abdul Hamid? Kami berikan beratus keping emas, tolong berikan Palestina itu ke kami. Sultan Abdul Hamid tidak mau. Kata Sultan Abdul Hamid, yang membebaskannya dulu Umar bin Khattab, yang membebaskannya dulu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Aku tidak mau menjualnya dengan emas. Lalu gerakan ini sakit hati, dan mereka berhasil menumbangkan Turki Utsmani pada tahun 1924. Setelah hancur pelindung Palestina yang terkuat, akhirnya Palestina di bawah jajahan Inggris. Mereka berhasil melobi penjajah laknatullah alaihim bernama Inggris. Gara-gara Inggris lah kita berpisah kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Semenanjung dan yang ada di seberang Sumatera dan Kalimantan. Mereka dengan kapal lautnya membelah bahtera sampai ke Nusantara, mengambil hasil alam kita, mengadu domba kita. Yang menjajah Indonesia Belanda, yang menjajah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura adalah Inggris. Yang menjajah Libya adalah Itali, Mussolini namanya. Yang menjajah Maroko, Aljazair dan Tunisia adalah Prancis. Mereka negara-negara kafir yang menghancurkan negeri-negeri Islam, mengeksploitasi alam, memperbudak. Lalu kemudian dosa terbesar Inggris adalah memberikan Palestina kepada Zionis. Maka sejak tahun 1946, 20 tahun, maka ada teori yang menyebut teori 20 tahun. Teori 20 tahun terjadi di beberapa negeri. Pada tahun 1948, revolusi musuh komunis gagal. 1948 mereka lanjutkan 1966. Teori 20 tahun selalu berulang. 1924 mereka berhasil menggulingkan Turki Utsmani. 1946 mereka berhasil merebut Palestina melalui tangan Inggris. Lalu kemudian mereka pun berduyun-duyun datang ke Palestina. Awalnya sebagai suaka politik, mengaku tertindas, disembelih oleh Hitler Nazi di Jerman. Pada akhirnya mereka mendapatkan belas kasih manusia, dan yang paling menerima mereka di dunia adalah orang Palestina. Apa yang terjadi? Mereka membalas kebaikan orang Palestina dengan penjajahan. 1946 mereka diterima, 1948 mereka mulai menjajah
Dan hari ini mereka berkumpul 5 juta orang Yahudi sudah berkumpul di Palestina. Bahkan di dalam Google Map tidak ada lagi nama Palestina, yang ada tinggal nama Israel. Langkah pertama berhasil. Langkah pertama, kumpulkanlah orang-orang Yahudi dari seluruh dunia di Palestina. Apa langkah kedua? Langkah kedua, hancurkan Babel. Karena Raja Babel dulu yang memperbudak Yahudi. Raja Babel itu bernama Nebukadnezar. Babel itu sekarang adalah Irak. Maka siapapun penguasa mereka selalu menghantam Irak. Seluruh presiden-presiden Amerika ketika dia berkuasa, yang pertama kali dihantam adalah Irak. Kenapa Irak? Dulu katanya ada senjata pemusnah massal, maka Saddam Hussein harus digantung. Setelah digantung meninggal. Ternyata pemusnah massal tak pernah tampak sampai hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kata Syekh Profesor Dr. Fargallah dari Al-Azhar Kairo Mesir, salah satu alasan mereka selalu menghantam Irak karena sakit hati Yahudi. Nenek moyang mereka dibantai oleh Raja Irak. Maka menurut keyakinan mitos mereka, ada satu ilmu namanya ilmu mitologi. Ilmu mitologi mengkaji tentang mitos-mitos agama Yahudi, bahwa mereka meyakini kalau mau Mesias datang, maka seranglah Irak. Irak sudah hancur berkeping. Umat Islam tercerai-berai, dipecah dengan Sunni dan Syiah dan lain sebagainya. 2 langkah sudah. Langkah mengembalikan Yahudi ke Palestina sudah. Langkah menghancurkan Irak sudah. Langkah yang ketiga, memperbanyak menanam pohon gharqad. La tuqatilunnal yahud la taqtulunnal yahud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti di akhir zaman akan membunuh orang Yahudi dan semua akan berpihak kepada kamu. Sampai-sampai batu akan berkata, ya Abdullah, ya Muslim, hadza Yahudi khalfi faqtulhu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada satu orang Yahudi bersembunyi, bunuh dia. Sedangkan batu saja berbicara, apalagi manusia. Semua membenci Yahudi. Tapi ada satu pohon mereka, kata Nabi, pohon mereka tidak akan melawan. Pohon mereka akan membela Yahudi. 14 abad yang lalu Nabi sudah berkata, pohon itu bernama pohon gharqad. Dan hari ini mereka menanam pohon gharqad sebanyak-banyak, ratusan jutaan ribu pohon gharqad ditanam di Palestina. Karena menurut keyakinan mereka, dengan ditanamnya pohon itu, maka akan turunlah Mesias yang mereka nanti-nantikan di akhir zaman. 3 langkah sudah dilakukan. Berikutnya langkah yang keempat. Apa langkah yang keempat? Inilah sekarang yang sedang mereka lakukan. Langkah yang keempat, bunuhlah anak-anak Palestina. Semakin banyak anak-anak yang mati, semakin banyak darah yang mengalir, semakin banyak korban, itu akan mengundang semakin cepat turunnya Mesias. Orang yang tidak mengerti membingungkan. Di mana-mana yang namanya rumah sakit, dokter, wartawan tidak boleh dibunuh. Kesepakatan PBB, perjanjian Jenewa, insan pers, insan medis, anak-anak bukan objek perang. Kenapa rumah sakit dibantai? Karena di rumah sakit paling banyak anak-anak yang baru lahir. Kenapa anak-anak dibunuh?
Ajaran apa di dunia ini yang membolehkan membunuh anak-anak? Ajaran mitos Zionis. Karena bagi mereka semakin banyak anak yang mati, semakin banyak darah yang ditumpahkan, semakin tinggi jeritan, semakin cepat Mesias itu datang. Langkah 4 sudah dilaksanakan. Langkah yang terakhir, apa lagi yang mesti dilakukan? Langkah yang terakhir sedang dalam proses dan akan mereka laksanakan. Di sekeliling Masjidil Aqsa digali lobang-lobang terowongan. Supaya apa? Supaya Masjidil Aqsa ambruk, tumbang, jatuh ke bawah. Setelah jatuh, mereka pun akan membangun the Temple of King Solomon, kuil Solomon. Karena menurut mereka syarat yang terakhir supaya Mesias turun, maka bangunlah kuil Solomon, nanti dia akan turun. Gambarnya, arsitekturnya sudah lengkap, bukunya sudah, dan mereka sedang menanti-nantikan itu. Rakyatnya percaya, semua percaya, padahal itu dibangun atas mitos. Siapa yang mengungkap itu? Bukan orang Islam. Namanya Roger Jaroudi dari Paris, Prancis. Dia seorang ateis, komunis. Allah membuka hati dan pikirannya. Dia menjadi muslim, masuk Islam. Lalu dia tulis buku Israel membangun negara berdasarkan mitos. Pemerintah Prancis menangkapnya dan menjebloskannya ke penjara atas bisikan Israel.